Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala as'adil khalqi wal mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini dengan kehendaknya kita berjumpa kembali di majelis kita ini yang Masya Allah ya, hari ini kita dalam keadaan sehat. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar bagi kita semuanya. Terlebih nikmat hidayah ini, karena tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah ini kecuali hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, ya, hidayah sunnah terutama sampai hari kiamat. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, suri tauladan bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga kepada seluruh para keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah kaum muslimat rahimakumullah. Baik, kita akan lanjutkan pada hari ini babun fis shadaqati al mustahabbah. Kita lanjutkan bab saat ini, yaitu bab sedekah yang sedekah sunnah, ya. Yang mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang zakat, ya. Yang namanya zakat itu hukumnya wajib. Baik, kita sudah membahas tentang zakat, ya. Kemudian siapa yang wajib mengeluarkan zakat, kemudian kepada siapa ya kita berikan zakat kita, atau yang kita kenal dengan nama mustahik, siapa yang mustahiknya, ya. Ini sudah kita pahami secara bersama, ya, kita pahami secara ringkas. Pada hari ini insyaallah kita akan masuk pada masih bab tentang bagian dari yang namanya infak, bersedekah dan sebagainya, yaitu bab sedekah sunnah. Kalau yang kemarin kan hukumnya wajib. Kalau sekarang kita akan bahas yaitu sedekah sunnah. Wa ila janibiz zakati al-wajibah, di samping ada kewajiban zakat, ya, fil mal, dalam harta. Hunaka shadaqatun mustahabbah, ada sedekah yang sangat-sangat dianjurkan, atau yang kita kenal dengan yang namanya sedekah sunnah, infak yang hukumnya sunnah. Tushra'u kulla waqtin, yaitu untuk sedekah sunnah ini, orang mau bersedekah itu disyariatkan pada semua waktu, ya, tidak ada waktu yang ditentukan, semua waktu, ya. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu kan nunggu 1 tahun, begitu juga ada nisab. Ya. Zakat fitrah juga begitu. Zakat fitrah diberikan di sebelum Idul Fitri.
Tapi kalau berbicara tentang sedekah, sedekah ini kapanpun boleh dilaksanakan. Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat dan sebagainya. Kecuali nanti memang yang ada hanya afdoliyahnya saja, keutamaan saja. Artinya keutamaan zakat di sini ditimbang di sana. Keutamaan di waktu ini dibandingkan dengan waktu yang lain. Ya. Kenapa li'itlaqil has? Kenapa? Karena memang kemutlakan ya has alaiha fil kitab was sunnah yang memang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah wa targhib firha. Dan kita didorong untuk bersedekah itu, dimotivasi untuk selalu bersedekah sebagaimana dalam ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad hassallahu 'alaiha fi kitabihil aziz fi ayatin katsirah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendorong kita sebagai kaum muslimin untuk melaksanakan yang namanya sedekah ini dalam kitabnya, yaitu dalam Al-Qur'an. Pada ayat yang begitu sangat-sangat banyak jumlahnya tentang sedekah ini. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Ya, hendaklah dia memberikan harta yang dia cintai. Ya, kepada siapa? Dzawil qurba, orang para kerabat-kerabatnya, keluarga. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wa ibnas sabil, kepada musafir. Ya. Wasailina, dan kepada para pengemis ya yang minta-minta, wa fir riqab, dan juga bisa sedekah diberikan kepada orang yang ingin yang membebaskan dirinya dari perbudakan. Kemudian dalam firman yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah taala 280 Allah taala mengatakan wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini dia. Sesungguhnya engkau bersedekah, ya, maka sedekah itu khairul lakum, itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, jika engkau mengetahui, ya, jika engkau paham tentang hukum sedekah, maka engkau bersedekah atau engkau sedekahkan hutangmu itu lebih baik. Jika ada orang yang berhutang kepada kita, ternyata kemudian dia tidak bisa membayar bahkan dalam waktu yang lama dan bahkan tidak ada harapan untuk dibayar, ya, maka wa anta saddaku, engkau bersedekah untuknya, membiarkannya itu lebih baik jika engkau memang mengetahuinya. Dalam firman yang lain dalam Al-Baqarah ayat 245 Allah Ta'ala mengatakan man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah akan melipat gandakannya, ya, dengan lipatan yang sangat-sangat banyak. Ya, jadi orang yang bersedekah di sini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan seperti dia memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak butuh hutang. Tapi ketika ada orang yang mau bersedekah, si A dengan si B, ini dianggap berarti sedang menghutangi Allah. Maksudnya apa menghutangi di sini? Bahwasanya orang yang berhutang pasti orang yang berhutang wajib untuk dibayar. Maka orang yang bersedekah diibaratkan dianalogikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia memberikan pinjaman kepada Allah. Maka ketika Allah yang meminjam, pasti Allah akan mengembalikan. Kenapa? Karena yang namanya hutang, meminjamkan sesuatu. Ya. Maka siapa yang meminjamkan Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, maksudnya sedekah, ya, membantu orang lain dan sebagainya, maka Allah akan lipat gandakan. Ya, balasannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ayat, sekarang kita berbicara tentang hadis, sunnah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innas shadaqata", sesungguhnya sedekah itu, "la tudfi'u ghadbar rabbi",
yaitu dapat menghilangkan murkanya Allah. Ya, dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, wa tadfa'u maitata as-su. Wa tadfa'u mitata as-su, dan dapat menolak ya, yaitu kematian yang buruk. Ya, ini yang keutamaan dari sedekah. Ya, dia bisa memadamkan murkanya Allah dan bisa menghindarkan dari yang namanya kematian yang buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahkan dihasankan oleh beliau. Wa fis sahihaini, dalam sahihaini Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 orang atau 7 kelompok, ya, 7 golongan yang akan yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara 7 golongan itu atau 7 orang tersebut, ya, salah satunya Rasul katakan adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin, yaitu seseorang yang bersedekah, ya, fa akhfaha, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai bahkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, orang yang bersedekah secara sembunyi, maksudnya menyembunyikan sedekahnya. Tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ini membuktikan, ingat, seseorang itu biasanya pada umumnya punya 2 tangan, kanan dan kiri. Ya, ketika memberikan sesuatu, ya, maka ya, ketika memberikan sesuatu di sini pada umumnya menggunakan 2 tangan, tapi di sini adalah bahasa majaz. Ya, kanan dan kiri ini menunjukkan sangat-sangat dekat, tidak bisa terpisahkan, kemanapun berdua. Ya, tidak mungkin kita masuk kamar mandi lepas salah satunya, atau mau pergi lepas salah satunya, tidak. Semuanya akan dibawa kemana? Ke tempat tidur dibawa, kamar mandi, ke mall dan sebagainya, kemanapun pasti akan dibawa kedua-duanya. Sehingga Rasul mengatakan, apa yang disedekahkan oleh yang kanan, yang kiri tidak tahu. Ini menunjukkan orang yang dekat dengan dia saja, yang sering kemana-mana diajak, itu tidak tahu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya, ya, ini adalah seorang lelaki yang begitu menjaga keikhlasannya, sehingga wajar Allah berikan nanti naungan di hari kiamat. Wal ahadits fi hadza katsirah, maka hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan sedekah itu sangat-sangat banyak jumlahnya. Wa shadaqatus sirri afdal. Sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi, ya, sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi afdal, itu lebih baik. Ya, lebih baik. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 271, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Jika engkau menyembunyikannya dan memberikannya kepada fuqara, kepada para fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Bahkan dalam firman yang lain Allah Ta'ala mengatakan alladzina yunfiquna fi sabilillahi sirran wa alaniyah, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sirron, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Para ulama mengatakan di depan didahulukan kata-kata sir, didahulukan kata-kata sembunyi. Ini menunjukkan tentang afdoliyahnya, tentang keutamaan sedekah sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi, yang tidak diketahui oleh orang lain. Kenapa? Apa alasannya? Salah satu alasannya adalah wali annahu ab'adu mi'anir riya. Sedekah secara secara sembunyi-sembunyi
itu sangat jauh ya dari yang namanya riya. Ya, sedekah secara sembunyi itu sangat jauh dari yang namanya riya pada umumnya. Ya. Namun kadang suatu kala ada orang yang sudah bersedekah secara sir, sudah sedekah secara sembunyi-sembunyi. Namun pada suatu saat akhirnya dia mengumbar. Kadang-kadang ya keceplosan lah ngomong. Ya. Saya berikan ini kepada si ini, dan si ini. Ya. Kadang-kadang ya Allahu alam apakah sengaja atau tidak. Ya. Maka ingat yang namanya sir, berusahalah untuk ditutupi. Tutupilah ibadah kita, tutupilah kebaikan. Artinya ibadah kita sebagaimana kita menutupi aib kita. Tidak ada di antara kita yang berani buka aibnya. Ya, atau tidak ada di antara kita yang berani mengumbar aibnya. Begitu juga tentang ibadah kita. Berusahalah untuk ditutupi semampunya. Tujuannya apa? Agar dijauhkan dari yang namanya riya. Apa itu riya? Yaitu menampilkan suatu ibadah dengan harapan ingin mendapatkan pujian. Itu namanya riya. Ya, sengaja dia tampilkan, sengaja dia baguskan ibadahnya dalam rangka untuk apa? Untuk mendapatkan pujian. Ini namanya riya. Dan ingat, riya itu adalah kesyirikan yang sangat-sangat tipis. Ya, sangat-sangat tipis. Halus. Ya, inilah yang ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul tidak takut umatnya ini artinya ya ketemu dengan Dajjal dan sebagainya. Tapi yang paling ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adanya sifat riya pada umatnya. Kenapa? Karena memang ya saking tipisnya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi ibadah kita, selalu melaksanakan perintah Allah, ya ketaatan, betul-betul mengharapkan ridho Allah, bukan ingin mengharapkan pujian orang lain. Maka sedekah sir, sedekah secara tersembunyi-sembunyi itu lebih baik, lebih utama. Kenapa? Karena dia jauh, biasanya pada umumnya jauh dari yang namanya riya. Illa kecuali an yatarattaba ala izharis sadaqah wa i'laniha maslahatun ya, maslahatun rajihatun. Kecuali memang jika seandainya dia menampakkan ibadahnya atau menampakkan sedekahnya, ya, kemudian mengumumkannya dalam rangka untuk kemaslahatan yang jelas. Ya, min iqtida'in nasi bihi. Ya. Bahwasanya dalam rangka untuk apa? Untuk kemaslahatan yang jelas agar orang lain mengikutinya. Ya. Sering saya katakan jika seandainya dalam suatu kelompok atau dalam suatu kampung, orangnya padahal kaya-kaya semua. Tapi ketika mereka seandainya pelit dan sebagainya, tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi dan sebagainya, ini boleh dicontohkan. Ya, di hadapan mereka dengan sedekah, ini aku sedekah sekian. Dalam rangka apa? Ingin menunjukkan kemaslahatan seperti ini loh. Kami yang pekerjaannya hanya seperti ini, pekerjaannya yang mohon maaf ya sekedarnya ala kadarnya, tapi kami mampu memberikan seperti ini. Ya, artinya untuk memberikan pelajaran bagi yang lain. Dengan tujuan, dengan harapan apa? Agar yang lain juga mengikuti jejak kita. Ya, maka di sini diperbolehkan untuk menampakkan sedekah atau ibadahnya. Kenapa? Karena berharap yaitu agar kebaikan ini diikuti. Ya. Atau mungkin jika seandainya suatu kelompok
Ya, biasa sekarang kan banyak kelompok-kelompok yang melakukan penggalangan dana atau donasi. Ya, buat ini si fulan, buat orang yang sedang sakit dan sebagainya, dia serahkan bantuan itu kepada kita. Ya, maka donasi yang kita berikan kepada orang tersebut, ya, silahkan mungkin jika kita suatu kelompok, jadi kita umumkan. Contoh sekarang kan ada Facebook, ada medsos dan media sosial sangat banyak, Twitter. Ya, kita tampakkan di sana dalam rangka apa? Ya, yang pertama dalam rangka adalah sebagai pertanggungjawaban kita kepada para donatur. Kita betul-betul menyampaikan amanahnya secara benar. Ya, nanti jangan katakan wah riya ini, tidak. Ya, apalagi ini adalah kelompok dalam rangka kemaslahatan. Ya. Kecuali kalau memang kita sudah sampaikan, ternyata dia tidak usah dipoto, itu lain cerita. Namun pada umumnya lebih baik memang untuk kelompok seandainya diberikan donasi diberitakan. Sehingga ini adalah sebagai bahan laporan kita melaksanakannya atau melaksanakan amanah secara baik. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti sedekah sir itu lebih utama. Ya, sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih afdol. Jauh daripada riya. Tapi ya, bukan berarti tidak boleh sedekah terang-terangan, boleh. Tapi ingat dalam rangka untuk kemaslahatan. Kalau seandainya semua sudah sedekah dan sebagainya, ya sudah. Memang yang seperti ini lebih baik disembunyikan. Tapi jika memang tidak ada orang yang sama sekali, ya sudah. Dalam rangka untuk memberikan kemaslahatan. Ya, memotivasi bagi yang lain. Allahu a'lam. Wa yanbaghi an takuna thayyibatan biha nafsih. Ya. Bahwasanya wa yanbaghi an takuna thayyibatan biha nafsuhu. Bahwasanya hendaklah dia memberikan sedekah itu, ya, dalam rangka untuk membersihkan dirinya atau harta yang baik. Ya. Ghaira mumtinun biha 'alal muhtaj. Dengan tanpa mengungkit-ungkit pemberian. Ya. Dengan tanpa mengungkit-ungkit pemberian. Ingat firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, mana yang merasa mengaku beriman? Lihat, la tubtilu, jangan engkau batalkan. Jangan engkau hilangkan sedekahmu. Ya, pahala sedekahmu dengan apa? Bil manni, dengan mengungkit-ungkit, ya, menyebut-nyebut, wal adha, atau bahkan ingin menyakiti orang yang dikasih. Artinya apa? Kalau mau ngasih silakan, tidak ngasih, tapi mohon maaf mulutnya jangan tajam. Ya, mulutnya jangan sampai menyayat hati orang yang sangat-sangat membutuhkan. Ya, jika ada orang yang datang kepada kita, mungkin tetangga, saudara dan sebagainya, dia sangat-sangat memang betul-betul butuh. Ya, memang betul-betul butuh, apalagi dia rajin ke masjid dan sebagainya. Orangnya rajin. Ya, dia sangat butuh tapi biasanya jarang. Orang yang betul-betul dekat dengan masjid dan sebagainya, betul-betul dekat dengan masjid, biasanya orang ini sangat tidak terlalu malu untuk meminta atau meminjam kepada orang. Biasanya pada umumnya. Ya. Tapi di sini ada suatu jamaah masjid yang memang sangat-sangat membutuhkan. Ya, kalau memang antum mau kasih silahkan. Tapi jangan sampai ada pengungkitan, nanti disebarkan. Ya, ketika kita kumpul, enggak, saya ngasih dia kok biar begini. Nah, ini namanya ngungkit-ngungkit. Kalau saya enggak ngasih, enggak bisa dia begini. Ya, maka Allah Ta'ala mengatakan jangan mengungkit-ngungkit alal muhtaj. Ya, memang bagi orang yang memerlukan. Memang dia betul-betul tidak perlu diungkit,
ungkit lagi. Bahkan apa? Bisa menyakiti orang yang tadi dikasih. Bayangkan kalau kita seandainya dibantu sama orang. Kita sangat butuh datang kepada si fulan, kemudian diberikan sama si fulan bantuan tersebut, kemudian disebut-sebut. Woi, si ini saya yang beri, kalau tidak saya beri. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Ya. Bagaimana perasaan kita saat itu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai orang yang beriman, jangan engkau batalkan, jangan engkau hilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit atau dengan apa? Menyakiti orang yang meminta, menyakiti orang yang memerlukan." Ya, silahkan mau kasih silahkan, kalau tidak ngasih mohon maaf mulutnya jangan tajam. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Tapi belum ada. Baik. Was-shadaqatu fi halis sihhah afdal. Kalau tadi ingat sedekah diberikan dalam keadaan sembunyi lebih utama. Kemudian sekarang ada lagi. Sedekah ya diberikan dalam keadaan yang sehat, ya afdol, ini lebih baik. Ya, sedekah diberikan dalam keadaan yang sehat, kita masih sehat, rajin bersedekah, ini lebih baik, lebih utama. Ya, kenapa? Biasanya orang yang sakit dia bersedekah, ya bersedekah, biasanya pada umumnya ada tujuan. Saya sedekah sekian, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Bolehkah seperti itu? Boleh. Ini namanya tawasul. Tawasul bil a'mali shalih. Cuman memang ya, jadi orang yang bersedekah dalam keadaan sehat ini biasanya murni, tanpa diingini apa-apa. Tanpa menginginkan sesuatu yang lain, sudah. Ini mumpung saya lagi sehat, sudah saya sedekah. Ya. Maka sedekah dalam keadaan sehat ini lebih utama daripada sedekah dalam keadaan sakit. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan sakit berarti ada keinginan, biasanya ingin kesembuhan. Lamma su'ila, ketika ya ditanya, ya qala Allah ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyus shadaqati a'zamu ajran, Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'malul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya yaitu engkau bersedekah dalam keadaan sehat, pelit, dan engkau takut fakir dan berharap kaya. Sekali lagi, sedekah yang paling terbaik, yang paling besar pahalanya adalah engkau bersedekah dalam keadaan sehat, sifat pelitnya muncul,
takut fakir, dan berharap kaya. Ini biasanya keadaan manusia seperti ini. Dalam keadaan sehat. Ketika dia sudah mampu bekerja, memiliki, Masya Allah, muncul girohnya bekerja. Semangatnya bekerja. Dalam keadaan sehat. Ya, apalagi dia sudah punya target. Saya umur sekian harus punya mobil, umur sekian punya mobil, rumah dan sebagainya. Ya, sahih. Ya, kemudian apa? Wah ini, muncul pelitnya. Ini kalau saya sedekah berkurang dong harta saya. Aduh gimana ini? Saya sedekah apa enggak ya? Berasa aku. Mulai. Pelitnya muncul. Ya. Dan ini memang senada dengan firman Allah Ta'ala yang mengatakan innal insana li rabbihi lakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bahwasanya sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi. Khair di sini keduniawian. Bahwasanya manusia sangat-sangat suka dengan yang namanya dunia. Khair di sini ditafsirkan adalah dunia. Ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sangat syadid. Sangat-sangat suka dengan yang namanya dunia. Intinya artinya tidak boleh hartanya berkurang, yang diharapkan justru hartanya bertambah. Maka sodakoh yang paling terbaik adalah sodakoh dalam keadaan sehat dan dia muncul sifat pelitnya, tidak mau berbagi. Kemudian apa? Takut kalau ini seandainya disedekahkan saya jadi fakir, miskin, berkurang dong ATM saya. Dan dia berharap untuk menjadi orang kaya. Siapa yang mampu bersodakoh dalam hal seperti ini, maka dia mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar. Kenapa? Dia harus mengalahkan sifat pelitnya. Dia harus mengalahkan rasa takutnya menjadi miskin. Ini yang berat untuk melawannya. Ya, kalau dalam sahih mungkin, tapi yang paling berat lagi apa? Pelit, kemudian apa? Takut, miskin, berkurang ATM-nya. Ya, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya mutlak sedekah yang paling terbaik atau sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah dalam keadaan sehat. Tapi bukan berarti ya tidak boleh sedekah dalam keadaan sakit, boleh. Ya, boleh sedekah dalam keadaan sakit, bahkan dijadikan sebagai tawasul silahkan. Cuman kalau mengenai masalah pahala, maka yang sehat itu lebih banyak. Kenapa? Karena orang yang sehat itu jarang. Ya, biasanya memang niatnya hanya untuk, artinya niatnya murni. Ya, tidak berharap tidak berharap kesembuhan, tidak. Ya. Allahu a'lam. Kemudian yang tadi hadisnya diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Kemudian was-shadaqatu, sekarang kita berbicara tempat. Sedekah fil haramaini asyarifaini al-afdal. Sedekah di dua kota haram yang mulia itu lebih utama. Berarti sedekah di Mekah dan sedekah di Mekah dan Madinah. Sedekah di Masjidil Haram ya, dan sedekah di Masjid Nabawi. Ya, yang dinamakan dengan Al-Haramaini Asy-Syarifaini. Ya, dua kota yang disucikan dan dimuliakan. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang memerintahkan dalam hal ini, yaitu dalam surat Al-Hajj. Fakulu minha, makanlah kalian darinya, wa at'imul ba'isal faqir. Dan berilah makan bagi orang yang memang sengsara, yang sangat butuh al-faqir dan juga fakir. Ya, fakir kan sudah kita jelaskan kemarin. Fakir itu adalah orang yang dia tidak punya pekerjaan tetap. Ya. Pekerjaan saja tidak punya, pekerjaan tetap saja tidak punya, apalagi berbicara gaji. Kalau miskin, dia bekerja, dia dapat gaji tapi gajinya tidak cukup. Itu miskin. Tapi kalau fakir, mau kerja besok
dia enggak tahu besok kerja apa, masih nyari-nyari dulu. Ya. Kerja aja belum tentu, apalagi mau mendapatkan gaji. Maka firman Allah Ta'ala mengatakan fakulu minha, makanlah kalian, artinya silahkan kalian makan, wa atimul ba'isal fakir, dan berikanlah harta, berikanlah bagi makan bagi orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang fakir. Ada pertanyaan ini. Ketika kita ingin memberikan sodakoh kepada beberapa orang, tapi yang meminta banyak, yang mana sebaiknya kita pilih? Yang tua, yang lemah, atau yang muda? Baik. Kalau kita mengacu kepada ayat, ya, kalau ayat pada umum kan secara umum, ya, pertama lihat kebutuhannya, ya, ini gimana kebutuhannya? Ini kan tadi ditanya yang lemah atau yang muda, yang tua, yang lemah atau yang muda. Tentu Allahu alam, ya, tentu yang lebih utama adalah yang tua, yang lemah. Dia tidak bisa bekerja. Ya, kecuali kalau dia yang tua, yang lemah ini ternyata subhanallah ada anaknya yang sukses. Ini enggak. Ya, maka dilihat kondisinya seperti apa. Kalau memang betul-betul kedua-duanya, yang satu muda, yang masih muda, yang satu tua, tapi lemah, maka yang tentu lebih baik memang yang betul membutuhkan. Ya, kira-kira mana yang lebih membutuhkan. Atau nanti mungkin, ya, mana yang termasuk keluarga kita, mana yang termasuk tetangga kita. Karena kita nanti akan hitung-hitungan. Ya memang betul yang tua lebih baik, tapi ini kebetulan yang muda ini orangnya rajin, dia memang lagi butuh juga, rajin ke masjid, bahkan dia tetangga saya. Maka ini lebih baik. Maka dilihat dalam kondisi seperti ini. Kalau sama-sama jauh, yang tua itu jauh, yang muda juga jauh, sama-sama jauh, ya, sama-sama rajin ke masjid, tentu yang tua, yang lemah itu yang lebih utama, ya. Dilihat dulu, ya. Jadi antum yang memahami kondisi dan situasinya, ya. Yang intinya adalah siapa kira-kira yang sangat betul-betul membutuhkan. Ya, Allahu a'lam. Kalau yang muda, dia masih bisa bekerja. Tapi kalau yang tua, ya, ini pada umumnya, Allahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, apabila kita tidak jadi memberikan sodakoh yang sudah disiapkan, gimana hukumnya? Ya, tidak apa-apa. Ya. Yang tidak boleh itu sodakoh yang sudah kita berikan, hibah yang kita berikan, kita tarik lagi. Ya, maka orang yang sudah memberikan hibah kemudian dia tarik lagi, itu diibaratkan dalam riwayat dikatakan seperti orang yang berludah, sudah berludah, mengeluarkan ludah, diambil lagi ludahnya, ditelan lagi. Ya, jadi kalau dia sudah siapkan ternyata itu ini ya sudah, dia tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana kita. Ya juga orang yang besok malam harinya dia berniat sholat tahajud, dia sudah siapkan pakaiannya, sudah disiapkan sarungnya, sudah disiapkan sejadahnya, sudah niat yang kuat, ternyata lolos bangunnya subuh, dia tetap terhitung mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ini adalah sodakoh, yaitu sunnah. Ya, Allahu a'lam. Kemudian kalau dana yang biasa kita berikan setiap pekan atau setiap minggu khusus bersodakoh, lalu kemudian kita niatkan sodakoh untuk membelikan pakaian atau keperluan anak, apakah terhitung sodakoh? Ini sama seperti saya katakan tadi. Yang penting belum dibagikan. Ya, yang penting belum dibagikan. Kenapa? Karena kita yang punya, yang pegang. Kecuali kalau kita pegang uangnya jamaah, ini adalah hasil sodakohnya jamaah yang akan diberikan, ini baru lain cerita. Tapi kalau uang kita sendiri, kita bebas. Ya, kalau itu adalah uang sedekah, ya, memang kalau dilaksanakan, itu lebih baik. Tapi ketika berubah niatnya, ada kemaslahatan yang lain tentu. Ya, jangankan itu, ketika kita memang uang sudah disiapkan untuk haji, tiba-tiba ada kebutuhan yang lain, kebutuhan yang sangat mendesak darurat. Ya.
Sangat darurat, mungkin orang tuanya masuk rumah sakit, mau tidak mau harus operasi menggunakan biaya ini. Padahal uangnya sudah disiapkan untuk haji, bagaimana? Ini sama, ini haji, ini wajib. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini, uang ini dirubah menjadi untuk mengobati orang tuanya. Ya. Ini dalam keadaan seperti ini, subhanallah. Ini hal yang wajib, apalagi kita baru berbicara tentang sodakoh yang hukumnya sunnah. Kalau memang masih dipegang, ya silahkan, itu kehendak. Ya silahkan mau dibelikan. Tapi kalau sudah seandainya diniatkan kuat, jangan coba-coba sengaja untuk menggantinya. Ya secara sengaja, padahal tidak ada kebutuhan. Ini kasihan uangnya terlalu banyak, sudah beli ini aja lah, beli mobil aja, beli motor. Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Kecuali dalam hal-hal kondisi yang sangat darurat, kita sudah siapkan uang, tidak punya uang, ternyata harus bayar sekolah. Ya. Ini kan kalau bayar sekolah kita tidak punya uang dan sebagainya. Anak tidak sekolah, akhirnya anak tidak dapat pendidikan, terus bagaimana? Ya tentu kita harus mengutamakan ini. Tapi kalau kita sudah punya uang lain, simpanan yang lain dan sebagainya, sudah luruskan niatnya. Jangan sampai membatalkan secara sengaja. Meskipun ini adalah sodakoh. Ya, luruskan tetap niatnya. Allahu a'lam. Ketika kita bersedekah, meniatkan agar dimudahkan urusan atau disembuhkan dari penyakit, apakah boleh? Boleh. Ini yang sebagaimana saya katakan tadi, ini namanya tawasul. Ya, tawasul bil a'malis shalih. Ya, boleh. Ya. Cuman makanya tadi saya katakan dia lebih baik memang dalam keadaan sehat. Tawasul bil a'malis shalih itu diperbolehkan oleh para ulama. Ya, sebagaimana orang hadis yang tiga orang yang masuk ke dalam, terkurung dalam gua. Ya, ketiganya menyebutkan amal solehnya, bertawassul dengan amal solehnya, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya, yang ada yang berbakti kepada orang tuanya, ya Allah, aku berbakti kepada orang tuaku. Mudah-mudahan dengan amal soleh ini, tolong bukakan pintu geser batu yang menutupi mulut gua. Ini membolehkan bertawassul dengan amal soleh. Sodakoh termasuk amal soleh. Ya, yang tidak boleh adalah bernazar syarat. Ya, yang tidak boleh adalah bernazar syarat. Apa bernazar syarat itu? Kalau saya sembuh, ini lagi sakit nih. Kalau saya sembuh, saya mau sodakoh. Ini tidak boleh. Ini hukumnya makruh. Kenapa? Nazar syarat tidak merubah takdir. Sekali lagi, nazar syarat tidak merubah takdir. Jangan kita sampai mengatakan, karena saya nazar seperti ini akan berubah takdir saya. Tidak. Rasul sudah mengatakan nazar syarat tidak merubah takdir. Maka ulama membenci yang namanya nazar syarat. Kenapa? Dia tadi mengatakan kalau saya sembuh saya mau sedekah 1 juta. Kalau sembuh. Kalau tidak sembuh, dia tidak jadi sedekah. Ya. Kecuali kalau dia mengatakan pokoknya saya sembuh tidak sembuh sudahlah. Saya nazar, sembuh tidak sembuh besok saya, pokoknya besok sembuh tidak sembuh saya mau sedekah. Ini boleh. Kenapa? Tanpa ada syarat. Tapi kalau ada syaratnya harus begini. Bahkan ini termasuk makruh. Ya. Meskipun makruh tapi harus dilaksanakan jika memang ternyata dia sembuh. Harus dilaksanakan. Nah ini ya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda ya antara sedekah nazar dengan sedekah sunnah. Sedekah sunnah ya sudah ya dia boleh ya Allah dengan sedekah ini aku bertawasul ya dengan amal soleh ini mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Itu saja. Allahu a'lam. Kita bersedekah air ke masjid. Lalu kemudian ana meminum air sedekah tersebut, apakah hilang pahala sedekah ana karena meminum air sedekah ana? Tidak.
Ini sama kasusnya seperti seorang sahabat yang pernah dia bersodakoh, ya, menyerahkan uangnya kepada seseorang, ya, ada seorang, ya, jadi menyerahkan uang kepada, ya, kalau bahasa kita ke takmir masjid, ya, sama takmir masjid uang itu dibagi-bagikan. Ternyata apa, si anak ini, ya, si anak, jadi yang tadi sodakoh ini punya anak, anaknya ngambil bagian di sana. Apakah boleh? Boleh. Ya, ini boleh. Jadi tidak menghilangkan. Kenapa? Karena ya sudah, air itu artinya ya sudah kita bayarkan, kita sedekah air, kita minum sendiri, tidak apa-apa. Ya, sama seperti kita memberikan zakat. Contoh, seorang, kan kemarin kita sudah katakan, seorang suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada istri. Kenapa? Karena istri berada di bawah tanggung jawab suami. Tapi sebaliknya, seorang istri boleh berzakat kepada suami. Sekali lagi, jika memang suaminya berhak. Ya, jadi dia bayar zakat ke suaminya. Bolehkah? Boleh. Sekarang kalau zakat ini kita kasih ke ke suami, ya, seorang istri memberikan zakat kepada suami, otomatis uangnya pasti ya dipakai untuk kebutuhan juga. Apakah boleh seorang istri nanti ikut makan? Boleh saja. Ya, diperbolehkan. Ini dalam hal yang wajib, terlebih dalam hal yang sunnah. Ya. Kita bersodakoh kepada orang lain, ya, ada orang lain punya acara, nih saya kasih kamu, ya, saya kasih bantuan. Terus kita mampir ke sana pas Lebaran juga kita kasih sodakoh, uang, zakat dan sebagainya. Kita kasih zakat, ya, orang itu kita kasih zakat. Kita kasih zakat, ada orang tetangga kita kasih zakat nih saya kasih zakat Pak, ya, umpama 1 juta. Ternyata 1 juta itu dipakai untuk beli, ya, kebutuhan Lebaran, bahkan sak kue-kuenya Lebaran. Kita datang ke tetangga itu, ya, kita minum, kita makan dari hasil zakat yang kita berikan. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh? Boleh saja. Bagaimana pahalanya? Pahalanya sudah terhitung di akad yang pertama. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi jangan katakan, oh kita sudah sedekah sama masjid ini, oh berarti tidak boleh minum. Kalau kita sedekah masjid, kita yang bangun masjid, terus bagaimana? Masa kita tidak boleh masuk ke masjid itu? Ya, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi yang penting sekarang kita sudah memberikan kepada mustahiknya yang benar, silahkan. Ketika kita memang ikut menikmati atau ingin mendapatkan di dalamnya, itu tidak merubah pahala kita. Allahu a'lam. Kemudian terakhir, was-shadaqatu fi Ramadan. Sekarang kita berbicara waktu. Sedekah pada bulan Ramadan afdal, lebih utama. Ya. Di qauli Ibnu Abbas, sebagaimana perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi SAW orang yang paling baik, ajwad itu baik. Ya, wa kana dermawan. Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahkan lebih dermawan di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika sampai bertemu dengan Jibril. Fakana ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Bahkan ketika selesai bertemu dengan Jibril, bertambah lagi kedermawanan beliau, diibaratkan seperti apa? Angin yang berhembus. Namanya angin berhembus itu kan terus banyak tidak berhenti. Sehingga dikatakan, ya, angin yang berhembus berarti di sini mendapatkan kenikmatan, bahkan mendapatkan merasa segar terhadap angin tersebut. Ya. Jadi Rasulullah SAW begitu sangat dermawan,
Ya, di bulan Ramadan, di hari-hari biasa, bukan Ramadan aja sangat dermawan, apalagi di hari Ramadan. Maka sodakoh yang Masya Allah dilakukan di bulan Ramadan itu lebih utama. Bayangkan sekarang, sodakohnya di bulan Ramadan, sodakohnya di umpama di haram, di Masjidil Haram. Bahkan sodakohnya dia dalam keadaan sehat, subhanallah. Berapa pahala yang dia akan raih. Masya Allah. Ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dulu pada sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan masih ya pembahasan kita pada bab sodakoh sunnah ini yang akan kita lanjutkan pada pekan depan. Barakallahu fikum. Saya akhiri dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.